Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang final project CRUD untuk mata kuliah pemrograman web. Next, berikut adalah langkah pembuatan final project. Di sini ada beberapa step yang harus diikutin. Nah, yang pertama adalah tentukan tema CRUD yang ingin dibuat. Misalnya, saya sudah memberikan contoh ke teman-teman mahasiswa semuanya membuat website CRUD tentang mahasiswa STIMIK Palangkaraya. Nah, jika sudah, kita lanjut ke step kedua, yaitu membuat sebuah landing page tentang CRUD tersebut yang berisi header atau navbar minimal 4. Jadi boleh lebih dari 4 nggak apa-apa, yang penting di dalam navbar tersebut menjelaskan tentang seperti home, profile, terus tentang dan login. Nah, di sini bisa kalian jelaskan, misalnya ngambil tentang mahasiswa, di home nanti ada kayak gambar mahasiswa, terus di profile ada tentang pembahasan mahasiswa di STIMIK itu ada apa aja prodinya gitu. Terus yang ketiga, membuat tambahan tabel login di database. Nah, kalau udah membuat landing page terus kalian edit-edit, maka kalian bisa membuat tambahan tabel login di database sesuai project yang kalian buat. Yang keempat, jika sudah membuat form login untuk masuk ke folder admin. Oh ya, sebelumnya di sini kita buat folder admin dulu. Untuk yang pertama, sebelum kita melakukan CRUD sebagai admin, kita harus melakukan login dulu di landing page yang udah kita buat. Jika udah, nanti redirect ke admin. Jadi di sini kita membutuhkan folder admin. Lalu jika sudah membuat folder admin, membuat fungsi login dan logout. Jadi biar bisa berfungsi. Terus yang kelima, menggunakan fungsi pegging di index.php pada admin. Nah, ini tinggal copy paste aja yang udah kita buat kemarin. Terus yang keenam, buat CRUD di dalam folder admin menggunakan admin LTA atau sejenisnya. Terus yang terakhir, referensi link download ada di slide terakhir. Nah, di sini ada referensi downloadnya. Yang pertama, saya menggunakan link yang sudah saya coba, yaitu bernama srt-admin dashboard. Terus yang kedua, ini ada referensi template admin LTA yang lainnya, bisa teman-teman coba satu-satu. Terus yang ketiga ada form login template dari MD Bootstrap. Lalu yang terakhir ada template landing page, kalian bisa download di sini agar mempercepat pengerjaan final project kalian. Oke, kita mulai aja. Nah, di sini kita buat project baru. Jangan lupa examnya dihidupkan ya, buka pencarian terus ketik exam. Di sini saya sudah hidup examnya. Lalu tinggal membuat project baru. Kalian klik file terus open folder. Nah, di sini kalian tinggal buat folder baru di htdoc. Nah, di sini formatnya adalah kelompok berapa, strip, judul, materi kalian, materi CRUD. Nah, di sini saya buat folder baru, namanya misalnya kelompok 0 strip, nama projectnya mahasiswa. Nah, jika udah, select folder. Nah, jika sudah tampil seperti ini, teman-teman bisa membuat sebuah landing page-nya. Nah, di sini masih kosong landing page-nya. Nah, di sini bisa kita coba dari PPT-nya yang sudah disediakan. Nah, di sini ada banyak, bisa teman-teman coba. Nah, di sini saya menggunakan template yang bernama New Age. Jika udah dipilih, teman-teman bisa free download.
Nah, di sini saya udah membuat tampilan tampilan landing page-nya seperti ini kira-kira. Nah, di sini bisa teman-teman jelaskan ada navbar beranda. Di beranda ini tentang judul web aplikasi kalian, tentang CROD apa. Terus di sini juga ada tentang produk. Nah, di sini nanti kalian jelaskan misalnya kelebihan dan kekurangannya. Terus di sini ada profil anggota, misalnya kalian ingin memasukkan, tapi lebih bagus dimasukkan agar bisa lebih mudah saya mengeceknya bagian-bagian dalam pembuatan tugas final projectnya. Nah, terus di sini ada tombol login, nanti akan redirect ke dalam menu loginnya. Nah, contohnya seperti ini. Oke, kita balik ke Visual Studio Code-nya. Jika sudah kalian edit landing page-nya, maka kalian tinggal yang namanya mendownload template admin LTE. Di sini saya copy aja karena saya udah coba sebelumnya. Untuk landing page saya copy dulu ke project yang baru. Bentar. Nah, di sini saya udah punya. Nah, di sini saya akan kopikan dulu ke dalam folder yang bernama kelompok 0 tadi. Nah, ini kopikan aja ke sini. Nah, nanti muncul di sini. Kalau kalian yang baru download bisa biasanya diekstrak di download. Nah, copy aja nanti ke Visual Studio Code-nya. Nah, jika udah, kalian bisa lihat tampilannya seperti ini. Nah, jika udah, kalian download template admin LTE-nya. Di sini kita bisa lihat di PowerPoint admin LTE-nya. Nah, kita klik kontrol terus klik kiri. Nah, jika udah, kalian tinggal pilih yang namanya ini tampilan admin LTE yang lain. Kita pakai yang ini, yang SRT dash. Klik kontrol terus klik kiri. Nah, di sini bisa klik tombol code terus download zip-nya. Nah, jika udah nanti diekstrak baru dimasukin ke Visual Studio Code-nya. Terusnya download. Nah, ini kalian ekstrak. Kalau udah kalian buka. Nah, masuk ke dalam Cerdas. Nah, ini semua kalian copy. Ctrl A, Ctrl C. Nah, kalau udah kalian tinggal ke folder kelompok yang udah kalian buat tadi. Doc kelompok 0. Nah, di sini kalian meletakkannya di folder admin. Jadi kalian buat folder baru namanya admin. Nah, kalian copy paste di sini aja. Nah, kenapa kita harus bikin folder baru yang namanya admin? Nanti ketika kita di landing page seperti ini. Nah, landing page seperti ini. Ada navbar login, kalian tekan, maka dia sebelum masuk ke CROD adminnya
diwajibkan untuk masuk dulu ke menu admin, menu login maksudnya. Nah, seperti ini. Nah, kalian bisa masukkan username sama password kalian yang udah dibuat. Nah, ini harus bikin fungsinya dulu. Oke, kita lanjut di Visual Studio Code-nya. Nah, jika sudah, kita langsung cek Visual Studio Code. Nah, jika sudah seperti ini, kalian bisa di sini kalian bisa edit di index.html-nya, misalnya di login ini kalian bikin folder login, klik kanan new folder, klik kanannya di bagian kanan sini ya, new folder namanya login. Jika udah, nah kalian bikin file namanya login.php. Klik kanan foldernya new file login.php. Oke, kalau udah, nah teman-teman bisa ngisi seperti gambar di dalam landing page-nya. Terus kalau udah, kita copy folder page yang ada di project mahasiswa sebelumnya. Mahasiswa. Nah, di sini. Nah, folder page sama koneksi. Nah, udah, terus kita ke htdoc-nya. Kita copy, kita pastekan ke kelompok kalian masing-masing. Nah, di sini kita pastekan di dalam adminnya. Nah, sudah. Jika udah, di sini kita menambahkan form login. Form login kita dapat dari PowerPoint tadi. Nah, nih form login, klik Ctrl terus klik kiri pada mouse. Nah, jika udah, teman-teman bisa pilih yang ada di sini. Udah banyak nih. Nah, seperti ini. Tapi teman-teman bisa juga buka Bootstrap untuk mendapatkan form loginnya. Kalau udah, kalian ketik aja di sini namanya login. Form. Nah, di sini langsung aja muncul seperti ini. Udah kalian copy terus pastekan ke dalam project kalian. Di Visual Studio Code-nya. Di login.php. Nah, seperti ini. Sebelum itu tambahkan format HTML. Oke, kita coba langsung di browser. Kita copy dulu nama foldernya. Kita ketikkan di browser localhost nama foldernya. Nah, di sini dia langsung ke landing page yang sudah kita buat. Nah, di sini ada menu login, kita klik. Nah, ini kosong berarti berhasil. Jangan lupa yang di Bootstrap tadi kita copy yang ini ke dalam login.php. Tepatnya di body. Oke, sudah. Kita cek di browser.
muncul seperti ini, tidak beraturan karena kita tidak memanggil CSS dari Bootstrap. Kalian ketik getting started terus copy stylenya. Oke. Copy style di bawah title. Kalian bisa ganti juga jadi login. Kita coba. Nah, oke, tampilan udah lumayan bagus. Terus kita tambahin juga style CSS untuk bisa rata tengah. Di form kita bikin kelas tengah, lalu di metodenya kita buat post. Kalau udah, kita bikin actionnya redirect ke fungsi check login.php. Nah, kalau udah, di sini kita bikin stylenya biar rata tengah. Style, kita pakai kelas, makanya pakai titik tengah. Kita buat margin atas bawahnya 0, terus kiri kanannya auto. Kalau udah, widthnya kita kasih 40%. Kita cek di browser, udah lumayan ke tengah. Oke, baik. Udah, kita kasih padding. Padding 5. Terus jangan lupa kasih judul namanya login. Kita kasih kelas text center. Oke, udah lumayan. Oke, kalian bisa edit sesuai kemauan kalian. Di sini jangan lupa diganti tipenya jadi teks. Ini ganti username. Terus kita hilangkan aja centang. Di label ini kita hapus. Oke, kalau udah seperti ini, bisa kita tambahkan yang namanya name username. Terus di input bawahannya kita bikin name password. Name ini bakal digunakan di fungsi .php nanti dalam proses loginnya. Oke, ini kita hapus aja checkboxnya. Sekarang kita ganti login. Oke, udah bagus. Mungkin ini kita kasih kelas text center. Kita bikin text center dengan menambahkan div baru.
kita cek. Oke, udah ke tengah. Oke, kalau udah, kita buat kondisi dimana jika terdapat get pesan atau pesan masuk, maka login gagal dan username dan password salah. Oke, kita buatnya di bawah style, di bawah head. Oke, jika sudah jadi login.php-nya, form loginnya, kita akan buat yang namanya cek login, dimana di folder login yang udah kita buat. Kita tutup aja biar nggak pusing liatnya, karena terlalu banyak. Oke, kita bikinnya cek login.php. Nah, di cek login ini kita harus menggunakan session PHP. Membuat session kita ketikkan session start. Oke, sorry, kita ketikkan dulu, buka tutup PHP. Nah, jika udah, kita panggil yang namanya koneksi, dimana kita taruh koneksi yang udah kita copy tadi. Ada di folder admin, lalu di bagian koneksi.php. Kita tinggal panggil aja. Caranya adalah include, ketik 1 admin koneksi.php, jangan lupa titik koma. Terus kita membuat post yang akan dikirim dari form ke database. Di sini kita punya username dan password. Jadi kita bikin variabel namanya username. $post. Terus kita ketikkan username sama dengan password. Kita ketikkan seperti ini. Oke, kalau udah, kita membuat fungsi seleksi data admin dengan username dan password yang sesuai dengan data di database. Kita setelah ini membuat tabel baru yang namanya admin. Oke, kita lanjut saja dulu. Dengan username dan password.
pilih dari database, select bintang, ambil semua dari tabel yang namanya login, yang dimana username sama dengan $username, dan password sama dengan password. Oke, kita jangan lupa titik koma. Kalau udah, kita buat jika ada data maka kita ambil datanya, jika tidak ada maka kita tulis pesannya gagal. Check, kita bikin variabel $check mysql 6 post $data. Kita bikin logika, jika data lebih dari 0 maka ambil session bernama username sama dengan $username. Lalu kita buat sessionnya jika statusnya login maka redirect atau pindahkan ke location ketik 2 admin dot oh ya, di sini saya jelaskan apa fungsi dari titik-titik garis miring. Ini adalah fungsi untuk memindahkan direktori keluar. Contohnya ini kan cek login.php ada di dalam folder login. Jika kita ingin keluar untuk memanggil folder koneksi, maka kita harus mengakses yang namanya folder admin. Nah, kita harus keluar dulu, baru akses folder admin, lalu panggil file koneksi.php-nya. Jika tidak ada, maka header location index.php, kita kasih pesannya gagal. Oke, kita udah buat cek login. Kita jangan lupa buat tabel yang namanya login. Oke, di sini saya mungkin bikin baru namanya admin. Jadi ambil data dari tabel admin yang dimana fieldnya bernama username sama dengan $username tadi dan password. Ya, untuk di sini kalian bisa bikin database sesuai project kalian masing-masing. Dan jangan lupa ditambah tabel admin. Oke, biar bisa login di dalamnya. Terima kasih. Kita ketikkan localhost php-admin.
Nah, di sini ada banyak database yang sudah ada. Kita klik yang udah kita buat kemarin, mahasiswa, nama databasenya. Nah, nanti kalian di sini bikin database baru sesuai dengan objek CRUD kalian sendiri-sendiri, sesuai kelompoknya. Nah, di sini saya udah bikin tabel login, isinya ada ID, login, username, sama password. Oke, di sini saya buat tabel baru, namanya admin. Terus kalau udah kita klik kirim. Di sini ketikkan ID admin. Ini integer aja, jangan lupa auto increment. Di sini username, panjangnya kita 15 aja. Jangan lupa nih varchar, password juga. Passwordnya kita pilih varchar, maksimal kita tulis 12. Kalau udah kita klik simpan. Nah, udah ada tabel baru yang bernama admin. Oke, baik, kita coba login apakah bisa. Nah, dia kalau login akan ke arah sini, ke berhasil. Oke, di sini kita buat data baru, namanya misalnya Dama, passwordnya 123. Kita buatnya di tabel admin. Nah, maka akan muncul seperti ini. Oke, kita tinggal, ini bisa masuk, harusnya nggak bisa masuk karena kita tidak membuat fungsi yang namanya kalau misalnya kosong sessionnya maka tidak bisa login. Itu akan kita buat di menu admin. Oke, sebelum itu kita akan ngedit dulu di bagian kita edit dulu di bagian adminnya. Di sini ada admin. Nah, di sini yang kita pakai adalah index3.html. Nah, ini kita kita delete aja yang index.html nih. Kita nggak pakai ini, kita mau pakai yang index3.html. Klik filenya, terus F2, kita ganti jadi PHP. Nah, udah gini. Kita akan ngedit agar jika kita lihat ini kan banyak nih navbarnya, kita hanya pakai beberapa saja. Oke, kita hapus sebagian navbarnya. Nah, di sini ada banyak. Nah, kita hapus mulai dari sini. Nah, kita hapus sampai ke baris 95. Ini yang kita nggak pakai. Kalau kita refresh, nah maka sisanya seperti ini. Nah, kita mau ini menjadi nanti data mahasiswa, data admin, register, sama logout. Oke, kita hapus dulu, kita perbaiki. Nah, kita ingin ini aja. Ini kita ganti jadi index.php. Kita pakai fungsi
pegging. P sama dengan nah ini mengambilnya di folder page. Di dalam folder page ada yang namanya mahasiswa, tabel mahasiswa. Nah ini kita panggil tb mahasiswa. Terus di sini kita ganti namanya data mahasiswa. Kita paste aja. Kita ganti data admin. Kita ganti juga tabel admin. Nanti kita bikin tabel baru namanya tabel admin. Lalu yang ini kita ganti jadi register. Register untuk atau tambah akun baru. Kita ganti jadi logout. Logoutnya kita ganti jadi index.php. Logoutnya kita langsung buat file logoutnya di folder login. Kita keluar dulu, kita pilih folder login, lalu nah di sini belum kita buat, nanti kita buat namanya logout.php. Oke, untuk tidak lupa kita buat aja dulu di folder login, new file, logout.php. Di sini kita bikin dulu php mengaktifkan season dulu atau memanggil seasonnya dengan cara ketikkan session start, lalu koma, terus lalu jika sudah kita panggil session startnya, kita hapus semua session dengan cara session destroy. Nah seperti ini. Yang terakhir kita kembalikan ke folder awal, yaitu index.html, header, location, titik 2, kita keluar dulu, namanya apa, index.html. Nah, oke, kita coba, kita refresh. Nah, kita klik logout. Nah, di sini ada muncul login logout di folder logout.php. Oke, udah berhasil. Cuman kita belum membuat register form register. Selanjutnya kita buat. Oke, sebentar kita cek apakah di sini data mahasiswanya terpanggil. Oh, belum terpanggil karena di sini belum kita edit menu utamanya. Di sini kita edit dulu. Di tabel mahasiswanya oh iya, di bagian index.php nya kita hapus dulu sebagian.
Misalnya di sini kita hapus agar tidak mengganggu, seperti like, share, user, impressionnya kita hapus semua. Kita klik index.php, kita Ctrl F, cari nama impression. Nah, di sini udah ketemu. Ini kita hapus semua. Bentar. Kita sisakan kelas mainnya. Nah, ini dihapus saja sampai bawah. Nah, sampai line 404. Sorry. Masih ke bawah lagi. Nah, di sini. Nah, kalau udah jangan lupa di sini fungsi peggingnya di di copy. Nah, yang kemarin kita copy fungsi peggingnya. Nah, di sini. Nah, ini sudah saya copy dari file mahasiswa kemarin. Ini sama aja. Nah, coba kita tes di browser. Nah, maka berhasil tampil. Cannot start session. Table PHP online 5. Table mahasiswa PHP. Oh ya, sorry, ini dihapus saja karena kita nggak pakai. Nah, kayak gini. Oke, udah berhasil kita manggil datanya. Sekarang kita bikin yang namanya fungsi jika kosong tidak ada session, maka tidak bisa masuk ke menu admin. Caranya, nah, contohnya seperti ini. Kita logout dulu, login. Nah, jika kita mengakses di sini langsung folder admin, maka tidak bisa masuk seperti ini. Kita harus membuat fungsi session yang dimana itu harus login dulu, maka baru bisa. Oke, kita coba edit di bagian index.php nya. Ingat index.php yang di dalam folder admin. Kita ke paling atas. Nah, di sini kita kasih komentar. Kita kasih komentar, cek jika tidak ada session. Oke, kita buat logika jika empty $session dengan nama username, maka kita tulis harus login dulu. Script location replace kita kembalikan ke login.php.
kita echo lagi, kita tulis script alert pemberitahuan Anda harus login dahulu. Oke, kita bikin lagi else. Jika ada, maka jika ada username maka bisa masuk. Oke, kita coba. Kita refresh. Nah, kita coba kita salahkan. Nah, dia pesannya gagal. Ya, kita masukkan sesuai dengan database yang sudah kita buat. Namanya tadi username bernama Dama dan passwordnya 123. Nah, ada salah. Oke, di sini kita lupa menambahkan session start. Oke, kita coba. Oke, udah berhasil. Kita masuk ke dashboard admin. Oke, kita belum menambahkan yang namanya data admin. Nah, kita akan menambahkan form admin dalam admin tersebut. Lalu yang terakhir register nanti. Oke, kita buat. Di sini kita buat yang namanya tb admin. Oke, di sini kita buat di page, klik kanan pada folder page, new file, ketikkan tbadmin.php. Nah, kalau udah tinggal kita kopas saja yang namanya tb mahasiswa, Ctrl A, Ctrl C. Nah, kita copy paste, kita paste di sini. Nah, kalau udah di sini kita ganti jadi register. Nanti kita akan buat file register untuk menambah admin baru. Oke, kalau udah kita tinggal ubah dikit itu jadi semuanya kita ubah jadi tabel admin. Sorry, ininya kita komentar aja, dihapus aja yang ini. Kita ubah dari atas. Kita hanya tampilkan action sama username nya. Kenapa kita tidak nambahkan password? Karena di sini kita tidak pakai encrypt, karena jika tidak pakai encrypt maka admin kedua, ketiga dan seterusnya bisa mengetahui password admin pertama. Ya, hanya menampilkan username aja. Oke. Name from admin, order by id admin ascending, benar. Terus ini kita ganti jadi username. Kita hapus saja. Terus editnya kita hapus. Namanya jangan lupa hapus admin untuk nanti ditambah di fungsi .php. ID admin benar. Oke, kita
kita coba tambahkan di fungsi .php. Oke, udah di fungsi .php. Nah, di sini kita tambah delete. Kita ketik aja, kita copy aja yang ini, paste, jadi delete admin. Kita bisa copy aja dari codingan di atas biar cepat. Kita pastekan, terus tinggal kita ganti ini jadi admin. Admin. Di sini admin juga. Di sini tb admin. Nah, kita coba sekalian kita nambahkan tambah admin. Kita bikin form dulu yang namanya register. Nah, register ini bisa kita copy di login.php. Nah, di sini ini udah ada kita. Nah, kita Ctrl A. Kita tinggal Ctrl A, terus kita Ctrl C, lalu kita tambahkan di page. Kita buat folder baru di page, namanya register.php. Kita pastekan aja di sini. Ini kita hapus karena nggak kita pakai notifikasinya. Nah, di sini kita panggil yang namanya index.php sama dengan p sama dengan di halaman page yang namanya fungsi. Oke. Nah, di sini kita tinggal ubah nama login jadi register. Oke, sudah. Nah, terus kita kalau sudah ngedit di bagian sini, kita ke tabel admin. Untuk ngeceknya kita bisa coba di sini, kita refresh dulu. Oke, data adminnya udah berhasil, tapi kita belum bisa tambah data. Coba kita klik. Nah, maka muncul form register. Oke, agar fungsi register ini berhasil, kita harus bikin fungsi .php dengan tambah admin. Kita ke fungsi .php. Kita copy aja dari codingan di atas yang tambah mahasiswa. Nah, di sini kita tambahkan di atasnya biar enak. Ini kita ganti tambah admin. Ini kita tambahkan yang namanya kita ganti tambah admin. Terus kita pertama deklarasikan dulu itemnya, variabelnya, ID login sama dengan $post ID login. Kita sesuaikan sama database yang udah kita buat. Terus username terakhir adalah password. Kita cek dulu di register tadi. Di register kita kasih namenya tambah admin. Nanti jika ini diklik, maka akan redirect ke
ke fungsi .php dengan nama tambah admin yang sudah kita buat. Nah ini, oke, kita coba. Kalau nggak bisa berarti kita harus menambahkan fungsi iset. Nah di sini kita coba dama 2, passwordnya 123. Ada error, ntar PHP di mahasiswa. Error reporting, ada kendala. Oke, kita cek database apakah masuk. Nomor 2. Oke, sorry. Di sini kita belum merubah variabel yang ada di query tambah. Di sini kita ganti jadi $username. Di sini password. Nah, kita coba. Wah, nggak bisa juga ya. Password. Ini ke double. Nama 2, register. Coba kita tambahkan iset. Oh, berhasil tapi tidak mau redirect.
Oke. Di sini saya ada kendala di bagian menampilkan location-nya. Jadi di sini menggunakan meta http quick refresh untuk meredirect ke tabel admin. Ini kita ganti dulu tabel admin. Penyebabnya adalah di template ini menggunakan versi PHP yang lama. Jadi misalnya pakai header location seperti di bawah ini tidak bisa. Tapi jika untuk delete kemungkinan bisa. Mari kita coba. Oh, sama saja, tapi data adminnya udah terhapus. Nah, berarti kita harus menggunakan fungsi yang namanya ini. Nah, kita coba. Oke, berhasil. Ups, sepertinya belum. Mari coba kita hapus. Oh, sorry, ini belum kita ganti jadi admin. Oke, kita coba hapus, maka hasilnya berhasil. Nah, kita tambah lagi nama 3. Oke, data berhasil. Oke, mungkin itu saja dari saya. Jika ada pertanyaan, oh iya, sorry, kita akan menambahkan satu fitur lagi, yaitu username yang akan tampil di bagian atas ini dengan menambahkan session username di bagian index.html. Sorry, index.php. Nah, di sini ada yang namanya message sama setting. Ini kita hilangkan, kita sisakan logoutnya aja. Oke, kita ke Visual Studio Code-nya. Kita ke index.php. Ada di kita cari aja namanya tadi Kumkumrai. Ctrl F. Nah, Kumkumrai ada di sini. Nah, di sini kita hapus semuanya. Kita ketikkan sampai sini aja. Kita ketikkan PHP Echo, kita ganti bisa juga seperti ini. PHP Echo bisa kita ganti dengan sama dengan. Kita ketikkan session $session $session. Di sini kita tulis username. Jadi misalnya ada yang login, maka username-nya akan tampil di bagian atas kanan. Coba kita di sini kita sekalian logout-nya kita masukkan fungsi logout. Href-nya logout benar, kita ganti href-nya ke folder login lalu logout.php. Oke, kita juga kasih juga jika diklik maka muncul informasi apakah yakin ingin keluar. Confirm, apa yakin
ingin logout. Nah, kita coba. Nah, maka muncul admin bernama Dama. Jika kita logout, muncul apa yakin ingin logout. Jika oke, maka keluar ke tampilan landing page. Oke, mungkin itu saja dari saya. Nah, ini adalah tampilan final project untuk teman-teman di akhir sesi nanti. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan sehat selalu.